Minggu 14 Mei 2023. Pesta Iman seluruh umat separoki Santo Yosef Denpasar diselenggarakan. Total 598 umat turut ambil bagian dalam Focus Group Discussion atau FGD KBG serentak separoki dalam 37 kelompok diskusi. Sejak pukul 9 pagi, panitia bersama umat telah berdatangan di SD Tegal Jaya Dalung. Selanjutnya, para petugas FGD dari setiap KBG berkumpul untuk mengikuti pengarahan singkat dari panitia. Setelah itu, Romo Yan Madia, pastor paroki memimpin doa pembuka sekaligus memberikan sambutan dalam rangka membuka FGD KBG serentak separoki ini. Umat di seluruh penjuru SD Tegal Jaya pun bergembira dengan menyanyikan theme song Sinode 5 Keuskupan Denpasar. Tepat pukul 11 siang, seluruh umat menjalankan proses FGD di KBG masing-masing. Proses yang memakan waktu ini dapat dijalani dengan penuh sukacita. Meski suasana serius meliputi proses ini, tidak jarang canda tawa juga hadir sehingga suara umat benar-benar tersampaikan sebagai masukan yang berharga untuk Sinode 5 Keuskupan Denpasar. Proses panjang ini berakhir pada pukul 5 sore. Total 61 pertanyaan FGD telah dikumpas tuntas oleh 37 kelompok diskusi sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas. Pesta Iman seluruh umat separoki Santo Yosef Denpasar berakhir dengan sukses dan penuh sukacita. Lantas, bagaimana umat menilai proses FGD KBG serentak tersebut? Mari kita simak bersama apa kata mereka. Ya, saya sangat senang diberikan jabatan ini atau kepercayaan ini. Tapi yang saya sayangkan adalah semua peserta masih merasa buta untuk segala sesuatu yang akan terjadi di FGD ini. Sehingga akan menjadikan berlama-lama dalam hal memberikan jawaban atau memahami pertanyaan tersebut. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin positif, kami merasa terdukung daripada peserta yang ikut aktif. Walaupun sekali lagi mereka masih buta sama sekali mengenai FGD. Saya sebagai notulen sangat bahagia ya melihat kekompakan dari para anggota. Justru dengan FGD ini kita semakin kompak dan melihat kekurangan di KBG kami. Menyenangkan bersama teman-teman di tim 16 FGD, tim antusias. Jadi terlihat keakraban sambil sharing, partisipasi aktif teman-teman begitu positif sekali. Jadi kesan-kesannya menyenangkan sekali dari pertama kali masuk ke sini, kemudian kita berdiskusi, sharing, menyenangkan dan benar-benar ya pokoknya senang lah. Salut sama paroki Santo Yosef. FGD yang dilaksanakan serempak ini benar-benar melibatkan seluruh partisipasi daripada KBG. Semua begitu antusias dibandingkan dengan mungkin paroki yang lain. Jadi saya salut sama Romo dengan panitia top, mantep, bagus sekali. Kalau bisa mau dilaksanakan modelnya jangan seperti FGD demikian, tidak di KBG itu. Tadi dipusatkan ya, dipusatkan demikian. Jadi kita bekerja, kita berdiskusi sama-sama begitu. FGD tahun ini paroki Santo Yosef top banget. Kesan saya setelah saya sendiri melihat hari ini pelaksanaan FGD, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku panduan itu sungguh luar biasa. Itu kita bisa mendapatkan input dari bawah, dari akar rumput, dari KBG, warga KBG,
lingkungan dan nanti akan dipersembahkan juga ke paroki dan akan digodok juga di Kuskupan. Itu sungguh luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku panduan itu untuk depannya kita bisa mencapai target di 5 tahun ke depan. Gereja Katolik semoga akan bisa berkembang dari input-input yang kita dapatkan kali ini. Pengalaman saya mengalami sukacita, senang dan ketemu teman, dan pokoknya gembira lah, sukacita. Sebenarnya kalau dari pengalaman yang paling berkesan itu senang ya, karena pada proses FGD kali ini tuh OMK, terutama OMK tuh banyak dilibatkan. Jadi OMK tuh banyak dimintai kayak pendapatnya seperti apa, seperti itu. Pandangan-pandangannya OMK tuh seperti apa. Jadi senang karena orang muda di sini tuh dilibatkan secara aktif gitu. Terus juga tambah pengalaman-pengalaman baru, bisa diskusi sama orang-orang yang usianya jauh lebih gede dari saya dan juga teman-teman OMK lain gitu. Yang pertama, kita pantas mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih dan penyelenggaraannya FGD serentak yang dilakukan di Paroki Santo Yosef di SD Tegal Jaya, saya pribadi menganggap berjalan baik dan sukses. Kesan saya pertama, ini adalah pesta iman, di mana semua mereka yang mewakili KBG-KBG-nya secara aktif memberikan aspirasi, menjawab pertanyaan dengan bersemangat. Satu hal yang kita lihat bahwa mereka sangat-sangat bersemangat. Itu yang pertama kesan saya secara umum seperti itu. Depannya mungkin secara berkala sebelum dalam waktu dekat bisa disosialisasikan dulu, seperti halnya himne itu bisa kita putar mungkin 6 bulan sebelum terjadinya ini sehingga umat mengetahui, seperti halnya doa-doa untuk Sinode 5. Dan kemudian juga untuk pertanyaan, kalau menurut saya pertanyaan itu tidak rahasia, sehingga ada informasi bahwa itu tidak boleh disebarkan terlebih dahulu. Kalau menurut saya sebetulnya pertanyaan itu biasa-biasa saja dan terbuka untuk umat, sehingga sumbang saran dari umat lebih banyak, sehingga lebih lengkap lagi untuk menjawab pertanyaan yang mungkin salah satu orang merasa kesulitan memahami. Terima kasih. Harapannya setelah kita ada FGD ini, semoga inspirasi dari umat bisa dibaca di tingkat paroki, di tingkat keuskupan, sehingga bisa dijalankan. Harapan setelah ini, apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita sharingkan, ini bisa diwujudkan di paroki. Aspirasi daripada teman-teman, aspirasi daripada KBG, dari DPP, dari paroki, keuskupan bisa melihat dan bisa mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak kepada umat. Harapan saya dari FGD kali ini adalah segala masukan atau input yang kami utarakan, yang kami catat, yang kami sampaikan itu bisa menjadi masukan di paroki dan keuskupan nantinya, dan semua masukan, semua input itu semoga bisa terrealisasi itu untuk kembali untuk kita untuk kedepannya. Semoga kita bisa semakin solid dan punya visi dan misi yang tercapai semuanya. Kalau menurut saya, dengan adanya kegiatan ini, semoga warga umat yang tidak aktif di KBG, di lingkungan, agar tergerak ikut ambil bagian baik dalam paroki, lingkungan, dan pokoknya di lingkungan gereja lah gitu. Kegiatan apa
agar ikut aktif, nggak diam aja daftar aja di lingkungan ya gitu ya. Di saya sendiri harapannya untuk selanjutnya hasil FGD ini itu mungkin bisa diterapkan, bisa dijadikan pedoman untuk kehidupan gereja selanjutnya. Ya, harapan pertama dulu itu sebelum hasil FGD-nya, harapan saya yang pertama adalah kegembiraan sukacita ini yang berlangsung saat ini, semoga ini bisa dipelihara dan dikembangkan untuk kehidupan berparoki. Ya, yang berikutnya harapan kita semoga aspirasi atau pandangan, masukan yang diberikan umat sungguh-sungguh bisa diakomodir oleh hierarki gereja sampai menghasilkan visi, misi, dan program ke depan.